kesempatan yang baik ini pada salat subuh kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar diberikan kesembuhan segera pulih kembali kepada Bapak Ketua DKM kita Pak Haji yang sedang tidak sehat ya. Insyaallah syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah. Mungkin karena kelelahannya pulang dari umrah insyaallah. Mudah-mudahan kita juga semua diberikan kesehatan, badan yang prima, yang jago ringkas. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian hadis kita, yakni nomor yang ke-111 tentang kitabatul ilmi, anjuran mencatat ilmu. Anjuran mencatat ilmu. Kayaknya kalau anjuran mencatat ilmu yang paling kena sekarang itu Mas Ridwan sama Pak Diri yang mencatatnya. Tapi zaman sekarang mencatat ada yang di HP, ada yang direkam, ada yang lain sebagainya, ya, semuanya adalah. Yang jelas hadis ini membahas tentang anjuran bahwa ilmu itu hendaknya dicatat. Dan begitu pula sampainya ilmu kepada kita itu karena berkah dari semangatnya para sahabat mencatat hadis Rasulullah SAW. Sampainya ilmu kepada kita itu berkat dari jasanya para sahabat mencatatkan ilmu yang mereka terima dari Rasulullah SAW, sehingga menjadi acuan kita juga agar dapat menyerap ilmu dengan sempurna dengan baik. Maka kita mencatatnya, mengabadikannya, merekamnya dalam catatan-catatan kita. Yang pertama adalah hadis yang ke-111 dari Abi Juhaifah ya. Beliau menceritakan bahwa saya pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan bertanya, hal indakum kitab, apakah Anda memiliki catatan? Jadi Sayyidina Ali ditanya, apakah engkau punya catatan tentang ilmu begitu? Punya enggak catatan gitu. Bertanya sahabat Abu Juhaifah itu bertanya kepada Ali tentang apakah beliau punya catatan ilmu ketika belajar kepada Rasulullah atau tidak. Ali menjawab, qala la illa kitabullahi aw fahmun u'tiyahu rajulun muslimun aw ma fi hadhihi sahifah. Tidak, saya tidak punya catatan. Tapi maksudnya kalau kita lihat jawaban beliau, itu maksudnya tidaknya itu bukan tidak sama sekali, tetapi mungkin tidak seperti catatan yang kebanyakan orang biasa begitu. Tetapi beliau mengatakan tidak, kecuali satu, aku mencatat kitabullah, ayat-ayat Quran ya. Yang kedua, au fahmun u'tihi rajulun muslimun au ma fi hadis sahifah, atau beberapa pemahaman ya yang aku dapati dari beberapa teman begitu yang mengajarkan ilmu kepada saya, yang memberikan pemahaman tentang terkait kitabullah ataupun hadis Rasulullah, au ma fi hadhihi sahifah, ataupun yang ada di lembaran-lembaran ini. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak punya catatan itu maksudnya adalah punya, cuman tidak sebanyak yang biasa orang miliki. Catatan Ali bin Abi Thalib itu satu adalah yang beliau catat itu kalau ada kitabullah, yakni Al-Qur'an, ya, ayat Quran beliau catat. Ya, kemudian pemahaman ya, yang beliau terima dari beberapa temannya, au ma fi hadis sahifah, ataupun yang tercantum dalam sahifah ya, lembaran yang beliau miliki. Nah, sahabat Abu Juhaifah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Qultu, fama fi hadhihi sahifah?" Itu yang di sahifah itu, yang di suhuf itu, lembaran yang Anda punya, apa isinya? Beliau menjawab, qala al-aqlu wa fukakul asir wa la yuqtalu muslimun bikafir. Ada ilmu, ada keterangan, ada yang saya catat tentang yang pertama al-aqlu, yakni tentang hukuman pembunuhan. Hukuman pembunuhan. Jadi tentang ilmu tentang hukum-hukum pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan ada 3. Ada pembunuhan disengaja,
ada pembunuhan tidak sengaja, ada pembunuhan karena kesalahan. Dalam Islam tidak ada istilah pembunuhan berencana atau tidak berencana, tidak ada dalam Islam. Dalam Islam itu cuma 3, disengaja, tidak disengaja, atau kesalahan. Disengaja itu kalau dia menggunakan alat pembunuh, itu pasti disengaja. Mau ada niat mau ada enggak, kalau dia pakai alat pembunuh ya itu disengaja. Ya. Yang kedua tidak disengaja. Tidak disengaja itu adalah tidak menggunakan alat yang biasanya membunuh, tapi mati orangnya. Itu. Ya, kalau pertama tadi contohnya yang disengaja itu misalkan menyerang orang menggunakan pisau atau pedang, ya pasti mati. Yang kedua tidak disengaja itu misalkan lagi heureuy pakai lagi heureuy colek begitu tiba-tiba ketusuk dan meninggal. Nah itu tidak disengaja karena tidak menggunakan alat pembunuh, tidak disengaja. Kalau yang ketiga yang kesalahan itu karena memang sama sekali tidak ada yang 2 tadi ya. Orang lagi biasa saja, orang lagi berinteraksi begitu, tiba-tiba misalkan dia lagi ngangkat batu atau lagi memindahkan barang, orangnya ketimpa. Tidak disengaja, kesalahan ya, kesalahan. Tidak menggunakan alat pembunuh, tidak menggunakan alat yang memungkinkan itu membunuh orang, dan juga sama sekali dia tidak sedang dalam menyerang kepada orang lain. Ya, itu 3 macam pembunuhan dalam Islam: disengaja, tidak disengaja, atau kesalahan. Nabi Musa masuk ke mana? Nabi Musa itu kan kesalahan. Kesalahan karena tadinya hanya niat melerai, niat memisahkan 2 orang yang sedang berkelahi. Tetapi karena pukulannya itu dahsyat, ya, sekali keprok itu meninggal, orangnya meninggal. Itu kesalahan. Ya. Karena apa? Karena biasanya pukulan itu secara akal manusia tidak akan mungkin sekali langsung membunuh. Jadi tangan itu bukan alat pembunuh, dan tangan itu secara kebiasaan tidak mungkin sekali pukul orang itu mati. Maka itu jelas-jelas kesalahan. Maka Nabi Musa mohon maaf kepada Allah, minta ampun, dan Allah pun menerima taubatnya. Ya. Setelah diterima taubatnya, beliau kemudian pergi ke perkampungan Madian, bertemu dengan Nabi Syuaib, berguru di sana, lama di sana 10 tahunan, dan menikahi putrinya, bekerja di perkebunannya, lantas mendapatkan perintah, pergilah kamu ke Fir'aun dan sampaikanlah dakwah kepada dia. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ayyadiyaka rabbuka fatahsyada. Dalam ayat lain, faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, berangkatlah kepada Fir'aun dan katakan kepada Fir'aun dengan dakwah perkataan yang lemah lembut, qaulan layyinan, ya. Mudah-mudahan dia menerima dakwah kamu. Ya. Itu adab tata cara kita berdakwah kepada penguasa adalah dengan qaulan layyinan, perkataan yang lembut, perkataan yang baik. Kemudian itu yang pertama yang ada dalam Sahifah Ali bin Abi Thalib itu tentang hukum pembunuhan. Kalau ahli warisnya itu menerima permohonan ampun maaf dari si pelaku, maka dari tadinya hukum qisas turun kepada diyat, membayar diyat kompensasi atas terbunuhnya anggota keluarga mereka itu sebesar 200 ekor unta. 200 ekor unta, sekarang unta itu 20 juta. Berarti 100 ekor unta. Berarti 100 ekor unta kalau dikali 20 juta 2 miliar ya. Jadi diat pembunuhan itu, kompensasi pembunuhan itu, atau semacam ganti rugi hilangnya nyawa anggota keluarga korban itu, apabila keluarga korban menerima mohon maaf atau ampun dari pelaku, itu dapat turun hukumnya dari hukuman qisas, dihukum mati, turun menjadi hukuman membayar diat sebesar kurang lebih dalam rupiah 2 miliar atau 100 ekor unta. Ya, makanya kalau ada TKI,
pekerja kita terlibat pidana pembunuhan di Arab Saudi, itu karena dari pihak Indonesianya kadang tidak mau menebus diat itu, dan majikannya itu ada yang menerima diat, ada yang enggak masalahnya. Majikan itu kalau mereka sama sekali nggak butuh uang 2 miliar gitu, nggak melihat itu sebagai diat, udah saya nggak mau, pokoknya saya nggak terima maafnya dan tetap kisos berlaku, ya udah dikisos. Tapi kalau keluarganya itu misalkan orangnya pemaaf, itu si TKI yang terlibat pembunuhan itu dimaafkan, dan nanti yang bayar diatnya itu pemerintah Indonesia biasanya melalui Kementerian BNPTKI ya. Ya, makanya dulu kisah siapa yang orang Cianjur itu kan ada gerakan bebaskan itu ya, terdakwa pembunuhan dengan membantu donasi ya, terkumpul saat itu berapa miliar gitu, dan bebas yang bersangkutan, ditembus diatnya ya. Kalau pemerintah punya dananya ditembus itu yang yang pelaku pembunuhan, dengan catatan si keluarga korbannya menerima pemaafannya ya. Kalau tidak ya berarti kisos dilakukan. 200 miliar itu ketentuan. Iya, dari dalam Islam itu namanya diat. Kalau tidak sanggup dia dikisos. Kalau dimaafkan maksudnya. Ya kalau dimaafkan dan wayafu wal alafu khair, dan memaafkan secara tanpa membayar diat itu tidak apa-apa. Berarti keluarga korban itu tanazul dari haknya mendapatkan diat itu dan mengikhlaskan seluruhnya, tidak apa. Tetapi yang yang sesuai dengan hukumnya, pertama adalah kisos. Kalau kisos dimaafkan, turun kepada diat sebesar 100 ekor unta ya. Kemudian kalau memaafkan seluruhnya juga tidak apa-apa. Yang membayar siapa? Keluarga korban. Keluarga pelaku, baik itu keluarganya ataupun orang-orang yang membantunya, silakan. Kalau dalam konteks sekarang itu mungkin dari negara asalnya ya. Biasanya keluarga TKI itu ya akan menggalang donasi, membantu mereka gerakan pembebasan keluarganya yang terlibat pidana pembunuhan misalnya. Kalau itu misalnya membela diri misalnya. Oh ya, harus dibuktikan di pengadilan, harus dibuktikan ya. Itu ada proses hukumnya. Kalau terbukti dia adalah membela diri, betul-betul nyawanya terancam membela diri, nanti hakim akan menentukan lain bahwa yang bersangkutan tidak sedang membunuh tetapi sedang membela diri. Itu lain lagi hukumnya, bisa jadi dibebaskan malah. Bisa jadi dibebaskan. Biasanya membela dirinya karena mau diperkosa misalkan. Iya. Bisa jadi demikian. Ketika terancam begitu, dia membela diri. Nanti hakim yang akan menentukan apakah betul itu pembelaan diri ataukah bukan pembelaan diri. Itu proses pengadilannya ada ya. Dan hakimnya juga hakim syariah. Jadi insya Allah mereka sangat teliti, sangat sesuai dengan standar peradilan dalam agama Islam. Wa fukakul asir. Fukakul asir itu ini yang ada dalam Sahih Ali. Satu tentang hukum pembunuhan, yang kedua tentang fikak atau fakakul asir, tentang hukum-hukum tawanan. Jadi Ali itu yang dia catat, satu tentang hukum-hukum pembunuhan, kisos, diat segala macam. Yang kedua tentang hukum tawanan, pembebasan tawanan, bagaimana tawanan itu ketika perang dapat tawanan apa yang dilakukan ya. Itu ada bab-babnya. Kalau dia kombatan, dia petempur yang ikut berperang, maka hukumannya biasanya hukuman mati. Kalau dia pasukan prajurit musuh ya, atau pengkhianat dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak terlibat dalam pertempuran, bukan kombatan, itu biasanya dimaafkan atau juga bisa ditebus ya, tawanan itu bisa ditebus. Pada hakikatnya hukum tawanan itu tergantung dari komandan ataupun ulil amri yang berkuasa saat itu di sana. Ulil amri bisa memutuskan apakah tawanan itu dibebaskan tanpa syarat, tidak apa-apa, ataukah dibebaskan dengan tebusan. Contohnya dulu di zaman Rasul itu ditebus dengan mengajarkan baca tulis ya, boleh. Atau juga misalkan dengan ditebus dengan mempekerjakan mereka, bisa juga, dan lain sebagainya. Nah kalau untuk tawanan perempuan itu bisa dinikahi ya, bisa
suruh membantu dalam pekerjaan tertentu dan lain sebagainya. Yang namanya tawanan perang itu demikian. Yang jelas dalam hukum Islam tawanan itu memiliki hak yang sangat dimuliakan dan manusiawi. Dan saya pastikan tidak ada peradaban apapun, tidak ada ajaran manapun yang lebih memuliakan para tawanan perang dibanding syariat Islam. Sangat-sangat manusiawi dan dimuliakan tawanan tersebut. Itu yang kedua, isi catatan Shahifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, tentang wala yuqtalu muslimun bikafirin, tentang tidak bolehnya dikisos seorang muslim gara-gara dia membunuh orang kafir. Karena nyawa orang muslim tidak sepadan dengan nyawa orang kafir. Ini bukan justifikasi sama sekali, bukan, tetapi hanya menerangkan hukum saja bahwa yang namanya kisos itu tidak berlaku antara muslim dengan kafir. Jadi andaikan misalkan la samallah la qadarullah seorang muslim kemudian membunuh orang kafir, maka itu jatuhnya bukan hukum kisos, tetapi mungkin diat dan lain sebagainya. Tidak dikisos. Seperti hanya seorang ayah membunuh anaknya, itu tidak dikisos. Ayah membunuh anak tidak dikisos. Karena apa? Karena anak itu milik ayahnya. Dalam hadis, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu ini milik ayahmu. Ya, yang namanya pemilik kemudian dia mengambil yang dimiliki, ya tidak dihukum. Ya, kita ini dan harta kita punya bapak kita, punya ayah kita, milik ayah kita. Maka apabila mereka misalkan mengambil apa dari kita, bahkan misalkan la samawa la qadarullah, nyawa sekalipun, mereka tidak dikisos. Ya. Karena apa? Karena tadi hadis tadi, kita dan nyawa kita dan harta kita itu sejatinya adalah milik ayah kita. Ya kalau hakikatnya milik Allah semuanya ya, tetapi dari sisi hukum maka milik orang tua kita, milik ayah kita. Jadi ibu itu jangan tersinggung ketika dikatakan bahwa anak itu ya milik ayahnya, jangan tersinggung karena memang itu dalilnya. Perkara bahwa anak itu milik ataupun kepunyaan kedua orang tua, ya betul, itu jelas-jelas betul. Tetapi kalau dikatakan misalkan anak itu nasab kemudian beberapa hukum itu kepada ayahnya, memang begitu adanya, ya, begitu adanya. Contoh yang paling sederhana dalam perwalian, ya, dalam warisan, ya, dalam nasab juga binnya ke siapa, kan ke ayahnya. Bin itu ke ayah. Ya kalau anak perempuan ke ibu ya? Apanya? Ya maksudnya milik ibu gitu. Binnya ke ayah tetap. Enggak, maksudnya ada hadis kan? Ada hadis yang bahwa misalkan istri itu ke suami ke ibu katanya. Oh, bukan secara hukum. Bukan hukum ya. Itu apa ya istilahnya dalam birrul walidain ya, dalam berbuat baik ya, ataupun yang paling wajib dia perlakukan baik itu kalau bagi seorang laki-laki ibunya. Jadi para suami itu orang yang paling berhak diberikan kebaikan ataupun birrul walidain ya ibunya. Baru setelah itu istrinya dan ya keluarganya. Tapi kalau dalam hukum, tadi saya katakan dalam hukum itu ayah menempati tanda kutip itu pemilik anaknya. Ada ayat wa 'alal mauludi lahu, dan anak itu lahu, hu itu ke lelaki, ke ayahnya. Al maulud anak itu lahu miliknya, milik bapaknya. Ya, jadi nasab itu ke bapak, waris, kemudian perwalian. Bahkan hadis juga menguatkan bahwa seorang ayah itu tidak bisa dikisos gara-gara membunuh anaknya. Karena ayah itu aslun, anak itu far'un. Ayah itu induk, anak itu cabang. Jadi kalau induk membunuh cabang, itu cabang tidak bisa mengkisos induknya. Nah, itu dalam fikih semacam itu. Jadi isi Shahifah Ali bin Abi Thalib itu 3, 1 tentang hukum pembunuhan, 2 tentang hukum tawanan, dan yang ketiga tentang kisos bahwa orang muslim tidak bisa dikisos karena membunuh orang kafir.
wala yuqtalu muslimun bikafirin. Dan termasuk tadi penjelasan yang lain-lain. Ala kulli hal itu kalau dibahas secara fikih akan lebih panjang ya. Kita hanya menyampaikan anjuran bahwa mencatat ilmu itu hukumnya jumhur mengatakan bahkan sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan mencatat sebuah ilmu. Itu pendapat jumhur ulama. Meskipun Imam Bukhari diceritakan beliau itu ketika belajar jarang bawa catatan, tidak bawa catatan. Tapi ketika dites oleh guru-gurunya itu ribuan hadis murudul Pak keluar semua. Kata murid saya itu, kenapa kamu nggak bawa catatan? Saya mengikuti Imam Bukhari. Gitu. Ya itu beda, harddisknya beda. Harddisknya, RAM-nya, memorinya itu beda. Ya. Kalau ngikutin Imam Bukhari adalah dari hafalan hadisnya dan dari bagaimana keuletan beliau meneliti hadis, jangan dari tidak bawa bukunya ya. Karena salah kaprah kalau mengikuti beliau dari tidak bawa bukunya ya. Yang benar adalah dianjurkan, jumhur ulama menganjurkan dalam kitab Fathul Bari, saya baca syarahnya hadis ini, Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan jumhur ulama berpendapat bahwa mencatat ilmu hukumnya adalah sangat-sangat dianjurkan berdasarkan beberapa hadis, diantaranya adalah hadis-hadis ini. Bahkan ada 1, 2, 3, 4 hadis ya menerangkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua dari Abu Nuaim Al-Fadlu bin Zukain ya, dari Abi Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Lais ama fathi Makkah bi qatilin minhum qataluhu fa ukhbira bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ceritanya orang-orang Khuza'ah itu membunuh atau menyerang seorang laki-laki dari Bani Lais ketika penaklukan kota Mekah. Ya. Karena apa? Mereka itu menuntut balas atas kematian seseorang dari kabilahnya. Ya. Kemudian hal itu diberitakan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau segera menaiki kendaraannya, fakhotbah dan berkhutbah berceramah di hadapan orang-orang. Beliau mengatakan, innallaha habasa an makkata al-qatla awil fila. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Mekah ini terjadi pertumpahan darah. Tidak boleh ada darah tertumpah di kota Mekah. Itu sudah Allah haramkan. Baik karena peperangan ataupun karena pembunuhan. Tidak boleh ada pertumpahan darah di kota Mekah. Qala Abu Abdillah kadza qala Abu Nuaim waj'aluhu ala syak al-fil awil qatl. Perawi ragu apakah kata al-fil itu al-qatlu atau al-filu karena hurufnya sama, hanya beda titik saja. Kalau al-filu itu titiknya di bawah, kalau al-qatlu titiknya di atas. Al-filu artinya pertempuran atau serangan, al-qatlu artinya pembunuhan. Nah, kita ambil dua-duanya saja, bahwa kota Mekah diharamkan di dalamnya ada serbuan serangan atau peperangan, juga diharamkan terjadi pembunuhan di dalamnya. Itu kota Mekah. Kemudian kata qala Bunaim waj'alu ala syakil al-filu awil qatl wa ghairuhu yaqul al-fil wa sallata alaihim Rasulullah, dan Allah telah menundukkan kota Mekah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin, dan juga untuk orang-orang beriman. Ala wa innaha lam tahillu li ahadin qabli wa lam tahillu li ahadin ba'di. Demi Allah, kata Rasulullah, ketahuilah Mekah ini belum pernah dihalalkan oleh siapapun kapanpun sebelum saya atau setelah saya. Mekah ini tetap haram, tetap suci, tetap terlarang melakukan kezaliman di dalamnya dari zaman sebelumku, dari Nabi Ibrahim sampai masaku ataupun setelahku nanti. Tidak pernah Mekah itu dicabut keharamannya, kesuciannya. Yang paling pas itu sebenarnya kota haram. Kota haram artinya kota yang dilarang terjadi pertumpahan darah di kota itu. Kemudian dilanjutkan, ala wa innaha halat li sa'atun min nahar atau sa'atan min nahar, tetapi Allah pernah halalkan kota Mekah bagiku beberapa jam ketika Futuh Mekah. Jadi kota Mekah ini kota suci, kota haram dari pertumpahan darah, haram sebelum Nabi diutus, haram setelah Nabi diutus sampai hari kiamat. Tetapi pernah dihalalkan oleh Allah
hanya beberapa jam ketika penaklukan kota Mekah. Hanya beberapa jam saja. Tapi setelah itu diharamkan lagi. Nah setelah itu ala wa innaha sa'ati hadihi haramun. Tapi mulai saat ini setelah Futuh Mekah selesai, diharamkan kembali status kota Mekah, menjadi kota yang terlarang dilakukan peperangan ataupun pertumpahan darah di dalamnya. Wala yuhtala syauquha. Kota Mekah itu pohon duri-durinya pun nggak boleh dicabut. Jadi mulai cucu tangkal berduri itu seperti itu tidak boleh dicabut. Wala yuhtala syauquha. Durinya pun nggak boleh dicabut di Mekah itu. Wala yu'dadu sajaruha. Tidak boleh pohon tanamannya itu dicabut, dipetik ataupun dicerabut begitu, nggak boleh. Walatul taqat sakituha. Barang temuannya di kota Mekah tidak boleh diambil. Kalau ada barang nemu sesuatu nggak boleh diambil, kecuali kalau ngambilnya untuk diumumkan siapa pemiliknya, diamankan maksudnya. Kalau diamankan, niatnya diamankan boleh, tapi dia umumkan dulu dan diberitahu orang-orang tentang barang. Tapi kalau tidak mau niat mencari pemiliknya, lebih baik dibiarkan saja. Di kota Mekah barang temuan tidak boleh diambil. Faman kutila fahuwa bi khairin nazrain. Kalau ada orang yang terbunuh di kota Mekah, maka dia diberi dua pilihan. Ya, imma an yuqala, yaitu bisa dia diminta diat, ya, au imma an yuqada, atau dia disuruh bayar al-qad. Al-qad itu sama dengan diat juga, ya. Ahlul qatil, ya. Jadi untuk keluarga korban. Faja'a rajulun min ahlil Yaman faqala uktub li ya Rasulullah, faqala uktubu li abi fulan. Ada orang di Yaman datang, ya Rasulullah, tadi yang Anda sampaikan boleh saya tulis? Nah, gitu. Itu inti hadis kita itu. Boleh kita tulis, kata Rasulullah, tulis saja. Ambil dari Abu Fulan yang tadi mendengar dengan cermat hadis saya ini, kamu tulis dari dia. Uktub li abi fulan. Faqala rajulun min Quraisyin illa al-idhkhir. Ada orang Quraisy bertanya, ya Rasulullah, kalau pohon idhkhir gimana nih? Idhkhir itu rumput tapi wangi. Jadi ada pohon kecil namanya idhkhir. Itu dikecualikan dari hukum mencabut atau memetik ataupun memotong pohon-pohon di Mekah. Ada pohon idhkhir namanya, wangi. Itu kata Rasul, itu mah boleh. Boleh dipetik, boleh diambil. Karena apa? Satu, banyak digunakan oleh orang-orang untuk minyak wangi. Ilal idhkhir. Al-idhkhir itu pohon kecil, wangi, biasa digunakan untuk makanan, ya. Tuh. Fa inna naj'aluhu fi buyutina. Kami biasa menggunakan di rumah kami sebagai wewangian. Wa kuburina, dan juga kami biasa menggunakan pohon idhkhir ini di kuburan-kuburan kami. Mungkin hadis ini yang menjadi dalih beberapa orang bahwa yang namanya menabur bunga wangi di kuburan itu dibolehkan. Mungkin ini mereka mengambil pendalilannya. Tapi kalau kita lihat ini pohonnya pohon idhkhir. Pohon idhkhir, apakah itu berlaku untuk semua selain idhkhir atau tidak? Itu perlu dikaji lagi. Jadi idhkhir ini biasa digunakan oleh orang Arab di rumah mereka karena wangi dan juga di pemakaman-pemakaman mereka. Faqala Nabi SAW illal idhkhir illal idhkhir. Ya, kalau idhkhir boleh. Kalau idhkhir boleh. Artinya boleh dicabut, boleh dipetik dan boleh digunakan. Faqala Abu Abdillah yuqad bil qaf faqila li Abi Abdillah ayu syai'in katabalahu? Qala katabalahu hadhihi al-khutbah. Nah, ini. Jadi sahabat itu sampai khutbahnya Nabi pun dicatat. Kalau Nabi khutbah dicatat. Kalau pulang merangkap, ngambil dari sahabat yang lebih dekat mendengarnya, catat lagi dan seterusnya, sehingga sempurnalah catatan-catatan mereka. Itu dua hadis yang menerangkan tentang anjuran mencatat ilmu. Bukan hanya hadis Rasul, bahkan pidatonya Rasul juga dicatat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, karena waktunya sebentar lagi, barangkali ada yang bertanyakan, persilakan. Ya, kita mungkin tidak nambah hadis, ya. Atau kita selesaikan bab ini aja ya, selesaikan aja. Hadis ke-113 itu dari Abu Hurairah
Beliau mengatakan, "Ma min ashabin Nabi SAW ahadun aksara hadisan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr." Jadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Abu Hurairah, dan mengatakan tidak ada orang lebih banyak hafalannya dari Rasul kecuali Abu Hurairah. Ada orang yang lebih banyak dari Abu Hurairah, pengakuan beliau, yaitu Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr. Fa innahu kana yaktub wa la aktub tabahu Ma'mar an Hammam Nabi Hurairah. Itu pengakuan beliau. Hadis berikutnya, karena itu hanya informasi, tidak perlu dijelaskan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, lamma istada bin Nabi, ketika Nabi SAW sakitnya semakin parah, semakin memburuk, beliau di usia 62 tahunan sakitnya memburuk, ya. Qala, berkata, "Ituni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu." Catat dariku suatu informasi, dengan itu kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Jadi Rasul ketika sakitnya memburuk, kesehatannya memburuk, sudah merasa ada firasat bahwa beliau akan meninggal dunia, beliau panggil sahabatnya, "Tolong tuliskan ini dariku." Pesan beliau itu adalah, Nabi SAW mengatakan, "Tulislah sesuatu, dengan itu kalian tidak akan tersesat selamanya." Qala Amar, "Inna Nabi SAW ghalabahul waja'u wa indana kitabullah hasbuna fakhtalafu wa kathura lawat qala qumu anni wa la yanbaghi indi at-tanazul." Nah, ketika Nabi mengatakan begitu, ya, sahabat itu pada ramai, pada pada riuh gitu, ribut di hadapan Nabi SAW ketika Nabi mengatakan itu. Akhirnya Nabi mengusirnya, dalam tanda kutip mengusirnya, ya, menyuruh pergi. "Qumu anni, pergilah kalian dariku. Walayam bagiin di tanazul, tidak boleh ada orang ribut di hadapan saya." Tahu nggak ribut? Dia indit guys, bahasa kitanya begitu. Jadi ketika Nabi berpesan, "Tulis dariku, karena kalian tidak akan tersesat selamanya apabila berpegang teguh kepada wasiatku ini." Nah, ketika Nabi bicara seperti itu, sahabat itu ramai mungkin karena sudah merasa, kok Nabi wasiatnya begini, wah iya mau. Akhirnya ketika ramai itu Nabi mengatakan, "Qumu anni, pergilah kalian semuanya. Wala yang bagiin di tanazul, tidak boleh ada orang ribut di hadapan saya." Ulah riwah di adidit gitu. Akhirnya mah fa kharaja Ibnu Abbas yaqul, "Inna ar-riziyata kullu raziyah ma hala baina Rasulillah wa baina kitabih." Makanya Ibnu Abbas berkomentar, sesungguhnya kerugian yang sangat besar ketika ada yang menghalangi Rasul mau menyampaikan ilmu kemudian tidak jadi gitu. Itu sungguh kerugian yang sangat besar. Rasul mau menyampaikan sesuatu, sahabatnya ribut, tidak jadi, diusir semuanya. "Pergi kalian semua. Tidak boleh ada yang ribut di hadapan saya. La yang bagi indi at-tanazul." Tidak patut, tidak pantas, tidak boleh ada yang riuh, yang ribut di hadapanku. Pergilah kalian semua. Jadi terjadi, Rasul menyampaikan itu. Pesan terakhirnya itu yang lata dulu itu. Oh, Tidak jadi. nggak jadi. Nggak jadi di kesempatan itu, nggak jadi. Tapi kita melihat di kesempatan lain bahwa Rasul pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah." Di kesempatan lain Rasul pernah bersabda, kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh kepada dua perkara. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnatu Rasulillah, sunnahnya Rasulullah. Tapi Rasul menyampaikannya di kesempatan lain. Kalau di kesempatan yang itu tidak jadi, karena sahabatnya keburu ramai mendengar Rasul sakitnya tambah parah dan pesan wasiatnya demikian. Sahabat ramai dan tidak jadi. Akhirnya Ibnu Abbas mengatakan sangat-sangat rugi sekali apabila ketika Rasul mau menyampaikan sesuatu terhalang, tidak jadi gara-gara ada keributan tersebut. Tapi dari ributnya juga menurut saya mah ribut yang masuk akal. Dalam arti kata ribut tentang kondisi Rasul begitu. Cemas kalau Rasul bagaimana keadaannya. Tapi karena ribut itu Rasul tidak jadi menyampaikan. Kita mendapatinya dalam kesempatan yang lain bahwa beliau
berpesan tidak akan tersesat siapapun dari kalian selama berpegang teguh kepada dua hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hadis lain, berpegang teguh kepada Al-Quran dan itrati. Itrati itu ahli bait Rasulullah SAW. Jadi ada dua hadis. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan keluargaku, ahli baitku. Berpegang teguh pada hal itu. Nanti insya Allah kita jelaskan lebih lanjut karena sudah berbunyi isyaratnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu